Di sebuah desa yang tenang dan terpencil, hiduplah seorang pendeta Hindu tua. Rambut dan jenggotnya putih seperti kapas, diikat ke atas, membentuk jatamukuta seperti dewa Siwa. Ia mengenakan pakaian putih bersih dengan kalung rudraksa tergantung di leher dan 3 garis suci Tripunda terlukis di dahinya. Setiap pagi, sang pendeta duduk di serambi gubuknya yang sederhana, menghadap ke arah sebuah bukit hijau yang menjulang tenang di kejauhan. Bukit itu membentang seperti pelindung desa, membatasi pandangan dan menyembunyikan dunia di baliknya. Meski telah melewati puluhan musim, dalam keheningan dan semedi, hatinya tetap menyimpan satu hal yang tak kunjung sirna. Rasa ingin tahu. Apa yang ada di balik bukit itu, pikirnya berulang kali. Pendeta tua itu telah mengajarkan para pemuda tentang kesunyian dan pelepasan hasrat duniawi. Tetapi, sang pendeta sendiri memendam sebuah hasrat sederhana, keinginan untuk melihat apa yang belum pernah dilihat. Suatu pagi yang cerah, dengan cahaya keemasan, membelai dedaunan, dan embun masih segar di ujung ilalang, sang pendeta bangkit. Ia menggenggam tongkat kayu ukirannya, yang telah menemaninya bertahun-tahun. Dengan senyum gembira, dan semangat yang jarang muncul di usianya, sang pendeta mulai berjalan menuju bukit itu. Perjalanan mendaki tidak mudah. Kakinya yang renta harus menapaki tanah yang licin dan jalanan yang menanjak. Tapi semangatnya menyala bukan karena ambisi, melainkan karena cinta akan misteri kehidupan. Saat tiba di puncak, napasnya memburu. Namun, matanya justru bersinar. Di balik bukit itu terbentang padang ilalang yang begitu luas, begitu indah, begitu hening. Namun juga menggetarkan jiwa. Lautan biru yang berkilau di ujung pandangan, dan di tengah padang ilalang itu tampak cahaya api menyala, mengepulkan asap tipis ke langit. Ia tak menyangka, di balik keinginannya yang sederhana, ia justru menemukan pemandangan yang menyentuh jiwanya. Di bawah sana kehidupan tampak tak tersentuh. Tak ada jalan, tak ada suara manusia, tidak ada harta, tidak ada istana. Hanya ketenangan yang membalas rasa penasarannya. Namun, di balik kekagumannya, hati sang pendeta mulai dicekam rasa gentar. Bahwa di balik bukit ini tersembunyi binatang buas. Harimau gunung, ular raksasa, dan makhluk-makhluk yang tak disebutkan namanya. Hutan ilalang yang tinggi itulah menyembunyikan mereka. Di hamparan hutan ilalang itu tempat yang penuh misteri. Dan sang pendeta yakin, di sana ada tempat sakral yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang telah membersihkan hati dan menaklukkan rasa takut. Tetapi ketika ia hendak melangkah menuruni bukit, dadanya sesak. Bayangan binatang buas dan kegelapan di balik ilalang membungkam langkahnya. Akhirnya, dengan perasaan berat, ia memutar arah dan kembali pulang menuruni bukit dan berjalan melewati jalan setapak yang dikelilingi pepohonan senja. Di kejauhan terlihat rumah kayu sederhana tempat ayahnya tinggal. Sang Brahmana, seorang pendeta tua yang dihormati karena keteguhan dan kebijaksanaannya. Sesampainya di rumah, sang pendeta langsung bersimpuh di hadapan ayahnya yang sedang duduk tenang di atas batu pinggiran telaga. "Ayah," ucapnya lirih, "aku telah pergi ke puncak bukit. Aku melihat hamparan hutan ilalang dan di sana terdapat cahaya api yang asapnya mengepul ke langit. Aku ingin menuju ke hutan ilalang itu. Aku ingin tahu apa yang ada di baliknya. Izinkan aku, ayah." Sang Brahmana membuka matanya perlahan, memandang anaknya dengan tatapan penuh kasih, dan bangkit dari duduknya, lalu mengangkat tangan kanannya memberikan restu.
Pergilah, anakku. Aku memberimu restu. Bawalah namaku dalam diam, bawalah cintaku dalam napasmu. Dan ingat, setiap langkahmu adalah bagian dari doa yang besar. Keesokan paginya, di saat matahari terbit sempurna, sang pendeta bergegas kembali menuju puncak bukit. Ditemani oleh tongkatnya dan membawa perbekalan seadanya yang digendong di pundaknya. Ia melangkah perlahan, namun pasti, membawa izin dan restu ayahnya sebagai pelita dalam setiap desiran angin. Sang pendeta kembali berdiri di puncak bukit, sambil menunjuk kemana dia harus melangkah. Tanpa rasa gentar, karena ada restu seorang ayah yang hidup di dalam jiwa sang pendeta. Hutan ilalang di depannya bergoyang pelan seolah mengundang. Dan hutan ilalang pun menyambutnya bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang telah lama menunggu. Sang pendeta berjalan dengan langkah mantap menuruni bukit tinggi yang dipenuhi ilalang berwarna keemasan. Angin berdesir lembut, membuat helaian kain putih angastramnya berkibar ringan. Sambil menghempaskan ilalang yang setinggi dada dengan tangan kanannya. Di dahinya, Tripunda terpahat tenang, dan Rudraksa Mala tergantung di lehernya, seolah mengikuti irama langkahnya. Di tangan kirinya, sebuah tongkat kayu berukiran menemani perjalanannya. Di pundaknya, seikat perbekalan sederhana, dibungkus kain lusuh, namun bersih. Pandangan matanya terpaku ke sebuah titik di kejauhan, seberkas cahaya api, yang mengepulkan asap ke langit biru. Ia tahu, di sanalah tempat yang harus ia tuju. Tempat yang telah muncul berkali-kali dalam pandangannya. Tempat yang memanggil, namun menyimpan teka-teki. Ilalang yang tinggi, hampir setara dengan dadanya, berdesir saat ia menembusinya. Suasana di kaki bukit mulai terasa berbeda. Hangat, namun mencekam. Dan benar saja, di balik semak ilalang, berdirilah dua sosok besar menghadap. Seekor macan hitam, dengan sorot mata tajam, dan seekor macan putih, yang auranya dingin, namun agung. Langkah sang pendeta terhenti. Jantungnya berdegup. Napasnya tertahan. Namun ia ingat restu sang ayah sebelum berangkat. Sang pendeta yakin, bila hati tulus, dan tujuanmu suci, rintangan terbesar pun akan tunduk kepadamu. Maka sang pendeta menarik napas dalam-dalam, dan dengan langkah yang perlahan, namun pasti, ia terus melangkah, menuju cahaya, yang kini terlihat jelas. Ajaibnya, kedua macan itu tidak menyerang. Malah, mereka menoleh sekilas, lalu mundur ke samping, membuka jalan di tengah ilalang tinggi. Mata mereka tidak lagi tampak buas, melainkan tenang dan penuh penghormatan. Seolah mereka tahu siapa yang datang, dan mereka menyambut kehadiran sang pendeta. Sang pendeta tersenyum kecil. Cahaya itu kini berada tepat di hadapannya. Semakin mendekat langkah sang pendeta, cahaya tersebut semakin redup, hangat, namun bukan untuk membakar, melainkan untuk menyucikan diri. Sang pendeta duduk bersila, di dekat cahaya yang semakin redup, dan mengepulkan asap harum. Kedua macan itu berdiri, di samping sang pendeta, diam, seperti penjaga gerbang suci. Sang pendeta terus melakukan meditasi, getaran-getaran energi spiritual semakin dirasakannya. Sang pendeta yakin, di sini, di tempat ini, adalah tempat dimulainya sebuah kehidupan baru, cahaya baru, harapan baru, bagi kelangsungan hidupnya. Sejak itulah, tempat ini ditandai dan diberi nama Jenggala Kusa. Jenggala yang berarti hutan. Kusa artinya ilalang. Di Jenggala Kusa inilah, sang pendeta melanjutkan kehidupannya, mendirikan tempat suci, dan sebuah pesraman, yang nantinya dijadikan tempat
untuk membagikan ilmu kerohanian yang telah dipelajari dari ayah dan leluhurnya. Demikianlah penggalan cerita pendek ini. Cerita ini jauh dari kata sempurna, mohon maaf kiranya bila ada salah atau ketidaksesuaian dari cerita sebenarnya. Setidaknya kita tidak melupakan perjalanan sejarah leluhur. Salam.